Nggak ada. Iya, ada beberapa tuh. Hah? Ya robek aja karena nggak dipasang. Tadi sih yang punya ini sendiri ngasih anak ngasih orang-orang Al-Furqan. Ibu-ibu, insya Allah 2 menit lagi kita akan mulai. Jadi mohon bisa diselesaikan dan dibuka tirainya. Baik, siap? 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 Jadi, ini suruh kumpul nggak boleh main HP. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan segera mulai. Mohon bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Pak Adi, Pak Effendi, Pak Dwi, dan semuanya. Silakan maju ke depan.
Maju ke depan malah ke dapur. Pak Mul ke depan, Pak Heri dan Pak Marsono semuanya ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita semuanya di Masjid Westol sini dalam rangka sholat berjamaah dan juga belajar agama secara bersama-sama. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita berdoa semoga kita semuanya termasuk di antara umat Nabi yang akan mendapat salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, seperti yang minggu lalu sudah kita umumkan bahwa malam hari ini insya Allah yang akan memberikan tausiah adalah Ustadz Edwards. Tetapi sebelum Ustadz Edwards memberikan materinya, ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa hari Ahad, itu berarti 2 hari lagi insya Allah, itu kita akan ada walimatul safar bukan walimatul urs, walimatul safar untuk saudara-saudara kita, untuk kawan-kawan kita yang akan berhaji. Jadi mohon kehadiran kita semuanya, baik yang mau berangkat, apalagi yang mau berangkat, yang belum berangkat maupun yang sudah berangkat, semuanya untuk bisa hadir, untuk sama-sama kita mendoakan semoga calon haji kita bisa sampai di sana dengan selamat, pulang dengan selamat, dan mendapatkan haji yang mabrur insya Allah. Acaranya jam berapa, Adi? Jam 12 habis zuhur. Jadi kita insya Allah jamaah zuhur dulu di sini. Kemudian biasanya kita mulai dengan lunch dulu, baru acara-acara berikutnya. Untuk selanjutnya kepada Pak Edwards, saya persilakan. Silakan Pak Edwards. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, sidang pengajian Jumat malam yang dirahmati Allah. Malam ini barangkali sebenarnya saya tuh tadi ingin membicarakan masalah topik ini, tapi ketika Pak Gun-Gun membacakan surat As-Saff tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, saya jadi ragu karena takut. Jadi yang ngomong nanti kalau tapi karena ini ancaman Allah, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya. Dan kalau
memberikan ceramah itu sebenarnya kita kan mencoba menasihati orang ya. Tapi insyaallah malam ini sebenarnya saya lebih banyak untuk menasihati diri. Jadi kalau ada, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, alhamdulillah. Tapi insyaallah sebenarnya apa yang kita bicarakan malam ini adalah satu yang barangkali lebih banyak untuk diri saya sendiri sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hujurat yang barangkali kita sudah banyak menghafal, Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dhanna itsm wala tajassasu wala ta'dab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ini, ya ayyuhalladzina amanu istanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kasiron, berjauhkanlah kasiram minadh-dhon, berprasangka, inna ba'da dhanna itsm, sesungguhnya prasangka itu, kebanyakan prasangka itu adalah suatu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian, kata Allah, saling mencongkel-congkel kesalahan, mencari-cari kesalahan saudara kita gitu. Wala ta'dab, wala yaghtab, dan jangan ba'dukum ba'd, janganlah kita saling saling menggunjing satu sama lainnya. Kata Allah, apakah kalian suka? Jadi kalau kita melakukan amalan-amalan ini, suka berprasangka terhadap saudara kita, suka mencari kesalahan-kesalahan saudara kita, dan ini Allah mengutamakannya justru ini saudara kita gitu. Dalam artian ini adalah saudara kita sesama muslim. Tidak general di sini. Dan suka menggunjingkan saudara kita. Allah mengatakan untuk sikap seperti ini adalah sama seperti kita memakan bangkai teman saudara kita itu sendiri. Nah, itu apa? Fakaritu, tidak, itu akan menjijikkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Subhanallah. Allah mengatakan di sini, menutupnya dengan cara yang sangat kita seharusnya bersyukur ini. Allah kalau tahu kita sudah melakukan ini dalam hidup kita gitu. Allah sudah tahu kita melakukan itu. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah, takkan kau kepada Allah terhadap dosa-dosa seperti ini. Maka kalau kita bertaubat, sehingganya Allah itu adalah penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Zon itu kan sebenarnya prasangka itu, kalau dalam bukunya Pak Yunahar Ilyas yang saya apakan masalah akidah itu, zon itu prasangka itu ada tingkatannya gitu. Yang pertama tingkatan itu bisa saja bernamanya syak. Jadi ini sekedar masih masih 50-50 ya atau tidaknya, itu masih tidak ada gitu. Kalau sudah pada tingkat zon, itu sudah ada ini gitu, sudah mulai ada tendensinya kepada suatu salah satu dari iya atau tidaknya itu gitu. Nah, nanti baru ada kalau waktu zonnya itu, kalau sudah pada tingkat itu didukung dengan bukti yang sahih, yang sound proof gitu. Sehingga
ini sudah tidak ada. Tapi kalau masih dalam tingkat dhon, itu sebenarnya belum, walaupun sudah ada kecenderungan barangkali didukung bukti, tapi bukti itu masih belum mengapakan bahwasanya itu adalah suatu hal yang sudah sudah mutlak salah atau mutlak benar gitu. Jadi belum ada, masih ada room untuk untuk dispute gitu, untuk diargu kebenarannya gitu. Nah, inilah dhon itu yang apa? Dhon yang kita apakan. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika kita membicarakan tentang saudara-saudara kita, tentang sahabat-sahabat kita, saudara kita seiman, sementara kita itu belum masih gitu, belum pasti kebenarannya. Nah, itu sebenarnya kan itu baru ini masuk belum dibicarakan, masih dalam benak kita gitu, belum lagi diungkapkan gitu. Jadi kita sudah jump to conclusion, walaupun sebenarnya kita tuh belum tahu gitu, kita tidak menanyakan gitu, kita tidak tapi kita sudah make up our mind about benar atau salahnya teman kita nih, saudara-saudara kita ini. Sementara kita itu masih dalam tahap pemikiran kita gitu, belum lagi diucapkan, masih dalam benak kita gitu. Sementara kita sudah membuat kesimpulan ini. Nah, ini Allah mengatakan jauhkanlah kita dari berprasangka seperti ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita suka mencari kesalahan saudara kita gitu. Ini naudzubillah, ini suatu hal yang sebenarnya kita hidup sekarang ini dalam suatu zaman yang sebenarnya di satu pihak barangkali pembicaraan itu sebenarnya sudah sangat terbatas sekarang. Tapi dalam sepihak lain, komunikasi itu sebenarnya jauh lebih intens sekarang, karena semua orang bisa have a say gitu. Tidak dengan berbicara secara gitu. Kalau dulu orang yang berbicara untuk bisa sampai ke publik itu cuma orang-orang tertentu saja gitu. Orang-orang yang mempunyai akses terkenal, kepakarannya, diakui kedudukannya, dan dia bisa mengatakan sesuatu dulu. Tapi sekarang kita hidup dalam zaman semua orang bisa mengatakan sesuatu, dan itu diterima oleh siapa saja dan bisa dibaca oleh siapa saja tanpa harus membuktikan kebenaran atau validity dari informasi yang diapakannya. Ini suatu hal yang sebenarnya di satu pihak menguntungkan, tapi dalam pihak yang lain ada suatu hal yang sebenarnya kita harus berhati-hati dalam menindakinya. Terutama buat kita sendiri. Saya berbicara masalah barangkali apakah namanya Facebook, apakah namanya WhatsApp, apakah namanya Kik, apakah namanya blog, apakah namanya Instagram, Twitter, semuanya itu adalah suatu media yang dimana kalau kita menyampaikannya ini adalah suatu hal yang sangat powerful untuk menyebarkan apa yang sebenarnya kita sampaikan. Dan apa yang kita sampaikan itu akan mencapai kemana-mana, akan stay di sana, dan damage-nya bisa, walaupun kita barangkali memikirkannya pada waktu saat emosional gitu. Saat emosional kita menuliskannya, oh ini kelihatan bagus gitu. Somehow kita cuma dengan klik share saja, itu sudah bisa ikut kita ambil gitu. Sementara yang menyampaikan ini kita tidak tahu apanya gitu. Tidak tahu kita kebenarannya, kesahihannya, kevalitannya. Ya, kita sudah ikut contribute. Apalagi lebih parahnya kita yang initiate, the first one yang menciptakan apakah namanya mencari-cari kesalahan atau menggunjingkan orang-orang atau saudara kita terutama yang dalam hal ini. Allah dalam surat Al-Ahzab mengatakan walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqadih tamalu buhtana. Ini buhtana wa ismam mubina. Ini buhtana ini satu hal yang harus kita apakan.
ini kan sebenarnya ada dua macam gitu. Ada dua macam scale, come on. Ada dua macam bergunjing itu ada dua macam. Yang pertama namanya ghibah, yang kedua buhtan. Pak Gun-Gun menjelaskannya sangat bagus ini. Tapi saya barangkali kita apakan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim mengatakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW berkata atadruna mal ghibah. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, tahukah kamu apa itu ghibah gitu. Tahukah kalian itu apa namanya ghibah? Kemudian para sahabat mengatakan qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Bahwasanya Allah dan Rasulullah lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan ghibah itu adalah ialah ketika engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Jadi kalau kita berbicara mengenai segala sesuatu yang ini kita bicara di belakang saudara kita itu, dan kalau kita bicara tentang masalah itu di depan saudara kita itu, kita tahu dia tidak akan suka masalah itu. Itu namanya ghibah. Nah kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dibicarakan itu benar adanya? Kalau yang dibicarakan itu benar adanya. Jadi yang dibicarakan yang tidak disukai saudara kita itu benar adanya. Kemudian Rasulullah menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Berarti walaupun itu benar, itu namanya ghibah. Yang kebenaran tentang saudara kita itu yang dia tidak suka kalau kita bicarakan, itulah yang namanya ghibah. Nah, kalau tidak benar, itu yang namanya butana tadi. Yaitu ketika kita, kalau bahasa Indonesia barangkali fitnah gitu, kita suka mengisi, tapi Pak Gun-Gun bilang ini salah nih, bukan ini penempatan fitnah yang salah ini. Ini butana itu kalau kita mengatakan yang itu tidak benar mengenai saudara. Kalau itu benar, itulah ghibah. Yang mana kalau kita melakukannya, kita itu sebenarnya seperti kita memakan bangkai dari saudara kita yang kita bicarakan. Right, betul, yang dilakukannya itu benar. Tapi why kita harus? Ini adalah kesalahan yang sering kita lihat sekarang itu ketika kita berbicara Facebook, kita berbicara Twitter gitu. Kalau yang melakukan kesalahan itu saudara kita, kalau yang melakukan kesalahan itu saudara kita, sepertinya kita itu punya semangat lebih, punya energi lebih untuk menyebarkan kesalahan saudara kita itu. Sementara kalau yang melakukan kesalahan itu orang-orang yang jelas-jelas memusuhi agama kita, orang yang jelas tidak ada komitmennya terhadap kita, terhadap agama kita, kita itu sepertinya lebih forgiving. Kita lebih toleran kalau yang melakukan kesalahan itu orang bukan orang-orang saudara kita gitu. Tapi kalau saudara kita seiman yang melakukan kesalahan, itu sepertinya wah ini tidak benar ini, kok orang Islam seperti ini gitu. Kita tidak mau memaafkannya. Kita semangat sekali kita untuk menceritakannya, menyebarkan kesalahan saudara kita itu. Langsung di-share kepada yang lain, dibukakan kepada yang ini, dikirim kepada yang ini, ke mailing list, sepertinya kita mendapat kepuasan tersendiri ketika kita ikut menyebarkan aib atau kesalahan dari saudara kita itu sendiri. Ini satu hal yang padahal Allah dalam surah Al-Ahzab yang saya bacakan tadi mengatakan, dan orang-orang yang menyakiti saudara-saudaranya yang itu beriman, saudara seiman yang laki-laki dan perempuan, terhadap tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Allah mengatakan sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Itu kata Allah dalam surat Al-Ahzab. Ini suatu hal yang harus kita barangkali ini
again, ini untuk kita sendiri. Saya yakin saya sudah pernah melakukan ini juga. Kita tidak cek, kita tidak kita tidak periksa dulu, kita langsung saja punya keinginan untuk menyebarkan sesuatu yang sebenarnya kita sendiri belum tahu kebenarannya. Allah padahal mengatakan juga dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Maka janganlah kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu sendiri itu sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Kamu tidak yakin kebenarannya, sementara kita sudah menyampaikan kebenarannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita, semuanya itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti. Jadi hati-hatilah kita dalam hal yang seperti ini. Allah juga dalam suatu hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya innallaha yarda lakum salasah. Sesungguhnya Allah itu senang terhadap kalian pada 3 perkara. Wa yakrahu lakum salasah, dan Allah membenci pada kalian 3 perkara. Apa itu 3 perkara yang dicintai Allah, dan apa yang 3 perkara yang disukai Allah, yang dibenci Allah dari kita? Anta'budu wala tusriku bihi syai'a. Maksudnya kita dicintai Allah dari kita itu ketika kita beriman hanya beribadah hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Kemudian wa anta tasimu bihablillahi jami'a, bahwasanya kita berpegang teguh ke tali Allah secara bersama-sama. Kemudian 3 lagi yang dibenci oleh Allah, wala tafarraqu, dan kita tidak berpecah belah. Wa yakrahu, dan yang dibenci Allah membenci. Wa yakrahu lakum qila wa qala. Qila wa qala ini apa tuh artinya anto? Qila wa qala, ketika kita ini apa artinya ini ya, sekedar ini ya, menyampaikan qila wa qala. Itu berbicara tanpa ilmu, asal ngomong saja gitu. Qila wa qala. Ya, kita dengar kemudian kita sampaikan. Tanpa periksa dulu gitu, tanpa asal ini aja lah, asal bahasa Minangnya, bahasa Indonesianya apa? Asbun, asal bunyi aja gitu. Allah membenci itu, qila wa qala. Ketika kita cuma sekedar ngomong aja, atau yang lebih parahnya lagi itu suka kita tuh bicara seperti itu sambil joke gitu. Asal ngomong saja, tapi sebenarnya dalam joke itu kita sudah nyelikut orang gitu. Jadi hati-hati dong. Wa kasratas su'al, itu ketika kita banyak bertanya, tapi bertanya itu akhirnya bukan cuma bertanya untuk mencari ilmu, tapi lebih banyak bertanya itu untuk mencari dalih gitu, untuk menghindar dari kewajiban contohnya. Wa ida'atil mal, ketika kita wa ida'atil mal ini ketika kita suka membuang-buang harta, mubazir dengan menggunakan harta kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini 3 hal yang dibenci Allah. Tapi yang pertama tadi itulah ketika kita melakukan qila wa qala, kita berkata tapi tidak mempunyai substance, tidak doesn't mean anything ya. Ingat Bapak Ibu yang rahmati Allah, Rasulullah mengatakan mengenai bagaimana seorang laki-laki, seorang muslim yang baik. Rasulullah mengatakan inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayil muslimin khaira, siapa Rasulullah, yaitu orang muslim yang
yang terbaik. Al muslimina khaira. Qala Rasulullah mengatakan man salimal muslimun, yaitu orang muslim yang terbaik itu kata Rasulullah SAW adalah orang muslim yang lain selamat, selamat dari min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim yang terbaik itu kata Rasulullah adalah seorang yang betul orang muslim yang lain. Ini selain lagi penekannya di sini adalah betul di sini adalah muslim yang lain. Muslim yang terbaik itu muslim yang lain selamat dari lisannya ya, dan dari tangannya, dari perkataannya dan dari perbuatannya. Itulah seorang muslim yang baik. Ketika seorang saudara kita seiman tidak merasa terancam dengan oleh apa kita, gitu. Tidak merasa terancam dengan keberadaan kita, merasa aman dengan kita, merasa aman dengan perkataan kita. Itulah seorang muslim yang baik. Ini sebenarnya yang itu tadi lagi kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya perkataan gunjing itu kan sebenarnya lisan gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, kita kan menulis pakai tangan kita gitu kan, menulis apa yang di Facebook, apa yang di blog atau di WhatsApp itu kan. Itu semua dengan tangan kita. Ya, selamatnya tidak harus dengan memukul saja, tapi tangan kita itu apa yang kita tulis bisa jadi sudah menjatuhkan reputasi saudara kita gitu. Bisa jadi apa yang kita tulis itu sudah menyinggung saudara kita gitu. Barangkali kita ketika menulis itu kita marah kepada dia, tapi hati-hati, ingat kita. Apa yang kita tulis itu bisa jadi ya seperti apa ya? Tangan kita ini bisa hancur ya. Mulut kita ini bisa hancur, tapi apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan akan tetap selamanya di sana. Hati-hati kita dengan hal yang seperti itu. Jangan sampai apa yang kita katakan, apa yang kita tulis itu menjadi dosa yang abadi gitu. Dosa abadi yang terus mengalir karena orang bisa lihatnya terus gitu. Orang melihatnya terus. Dibaca orang lagi, ya kita terima dosanya lagi gitu. Dengan tulisan itu lebih bahaya lagi dengan apa yang kita dengan daripada sekedar perkataan mulut saja gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat barangkali bagaimana ya? Saya merasakannya itu a learn hard lesson gitu dari hal seperti itu dengan apa yang kita apakan. So barangkali ini suatu hal yang harus kita karena kemudahan fasilitas kita jadi kurang memikirkan dampak dari amalan kita, dampak dari apa yang kita lakukan gitu. Karena kelihatannya enteng aja kita menyampaikannya, mudah saja buat kita menyampaikannya, sehingga kita tidak tidak begitu memikirkan akibat dari apa yang kita sampaikan. Rasulullah pernah mengatakan juga, barang siapa yang bisa menjaga mayat manali ma bainal hiyai, yang bisa menjaga di antara kedua kakinya dan di antara kedua janggutnya, itu maksudnya nafsu kita dan mulut kita. Rasulullah mengatakan maka aku berikan jaminan surga untuknya. Jadi hati-hati kita. Kalau kita bisa menjaga dua hal ini, bisa mengendalikan hawa nafsu kita, dan kita bisa menjaga mulut kita, Rasulullah sendiri akan memberi jaminan surga terhadap kita. Kan kita dari SD dulu punya ini, suka diberi hafalan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira au liyasmut. Ya kan? Kalau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, falyakul khaira, berkatalah yang baik-baik saja gitu. Kalau tidak, diam. Nah, jangan, kalau tidak ada yang baik dibicarakan, ya diam aja lah, biarlah kita dibilang si bisu gitu kan. Jadi barangkali itu yang diapakan. Ada satu hadis lagi, barangkali kalau bisa saya tutup dengan ini. Rasulullah mengatakan dalam Sahih Bukhari, sungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan
yang tidak dipikirkan apa dampaknya, yang akan sesungguhnya kata Rasulullah, seorang hamba yang mengucapkan sesuatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari timur dan barat. Jadi hendaklah kita mudah-mudahan bisa menjaga perkataan kita, menjaga tangan kita. Dalam perkataan dalam konteks seperti ini bukan hanya sekedar perkataan lisan kita saja, apa yang kita tulis juga hendaknya kita pikirkan, karena apa yang kita tulis itu bisa kemana-mana, lamanya entah berapa lama. Kan kita ingat hadis Rasulullah SAW pernah dibawa dalam suatu mimpinya, dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk diperlihatkan kepada Rasulullah azab terhadap orang yang menyebarkan kebohongan. Di mana azab itu adalah dalam bentuk kepada orang itu, Rasulullah diperlihatkan kepada Rasulullah bahwasanya di mulutnya ini akan diapakan seperti hook gitu, dan kemudian ditarik seperti ini, kemudian diulang lagi ke sebelah sini, kemudian sembuh lagi, ditarik lagi ke sebelah sini. Itu contoh orang-orang yang kata Rasulullah SAW, yang mana orang itu menyebarkan kebohongan, dan kebohongan ini sampai kemana-mana. Jadi ini suatu hal yang harus kita apakan. Dan juga satu lagi, barangkali kita ingat juga, An-Najwa, itu ada private conversation nanti antara kita dengan Allah, di mana Allah nanti akan menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita di dunia ini kepada Allah akan kita tunjukkan oleh Allah kepada kita dalam suatu private conversation di yaumul akhir nanti. Nah, salam hidup kita ini kalau kita bisa ada kesalahan saudara kita dan kita tidak mengekspos kesalahan saudara kita itu, kita diamkan, kita ikut menyembunyikan kesalahan saudara kita itu, kita tidak mencari-cari dan kita tidak mengeksposnya, maka dalam An-Najwa ini nanti Allah akan menyembunyikan kesalahan kita dan akan mengampuni kesalahan kita. Itu suatu hal. Ada dalam satu hadis An-Nawawi juga menyatakan, barang siapa yang menutup kesalahan saudaranya, maka Allah akan menutup kesalahannya dan dosa-dosanya di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Jadi suatu hal yang harus kita barangkali sikapi dengan hati-hati. Jangan kita membicarakan jangan kita berprasangka yang pertama. Kalaupun kita berprasangka, ya biarkan aja lah, kalau itu kesalahan tanggung jawab. Semua orang kita berdosa, nggak ada saudara kita itu yang perfect, yang terlepas dari dosa. Kalau dia berdosa, let him. Siapa tahu dia nanti bertobat. Kenapa kita harus mengekspos kesalahan saudara kita itu? Kemudian jangan dibicarakan, ikut kita menutup kesalahan saudara kita itu. Apalagi digunjingkan, disebarkan kemana-mana. Karena akibatnya akan sangat besar sekali buat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan saya berdoa untuk saya pribadi, karena inilah kesalahan kita semua. Kesalahan saya di masa yang lampau, karena suka barangkali bergunjing, mengatakan hal yang tidak baik mengenai saudara kita. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kita bersama, mengampuni dosa-dosa kita bersama, dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan malam ini hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul katsir kepada Ustadz Edwards. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi yang disampaikan oleh Ustadz Edwards terkait dengan bahayanya ghibah, supaya kita semuanya bisa menghindarinya. Memang yang namanya ghibah, ngomongkan kejelekan orang itu sesuatu yang sangat asyik, itu bisa menjadi nyamian kalau bahasa Jawanya, bisa menjadi snack ketika kita bersamaan orang. Maka hal yang paling asik adalah ketika kita ngobrol tentang kejelekan orang. Tapi ternyata hal itu adalah sangat dibenci oleh Allah, dan itu bisa berdampak dosa yang sangat luar biasa.
Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan, maka sekarang tiba saatnya bagi Bapak Ibu sekalian untuk bertanya kepada Pak Edward. Silahkan. Mbak Linda, silahkan. Aduh, itulah prakteknya itu memang sulit ya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, saya ketika Pak Gun membaca ayat tadi itu sebenarnya saya ragu membicarakan masalah ini gitu, karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari itu suatu hal yang sangat apa sekali gitu, sangat berat sekali. Ya itu seperti tadi itu gitu, ketika jangankan teman kita gitu kan, kita suami istri aja kalau bicara seperti itu, kalau saya ini kan sering tidak respon gitu kan, dipikir kita berpihak kepada yang lain gitu. Berpihak, padahal kita tidak mau bicara itu saja gitu kan. Itu juga dengan teman di kantor gitu kan, saya kalau sudah bicara mengenai orang lain, saya cuma just walk out gitu kan, karena enggak mau berbicara, karena di tempat kerja itu memang kompetisi saling menjatuhkan gitu kan. Saya kalau dari yang seperti itu saya just walk out ya. Saya enggak bicara seperti itu gitu. Sehingga kalau di tempat kerja itu saya suka di label orang yang tidak kooperatif gitu. Tidak mau apa ya. Tapi alhamdulillah setelah berapa waktu mereka melihat poin saya gitu. Melihat posisi kita, apa yang kita tidak suka seperti itu, mereka menerima juga gitu. Kalau awalnya tuh mereka berprasangka karena saya tidak ikut membicarakan itu, dipikirnya saya memihak kepada yang si ini begitu. Tapi akhirnya yang lain pun ketika saya bahkan, oh jadi begitu, apa moral standar kita tidak mau membicarakan keburukan orang gitu. Jadi mereka
melihatnya itu malah suatu hal yang mereka merasa feel safe kalau berbicara mengenai masalah mereka kepada saya gitu. Kalau mereka confident kalau minta nasihat, kalau minta apa, mereka lebih confident bicara sama saya gitu. Bilang suaminya walk out itu terus terang aja sama saya, padahal sama yang lain mereka tidak mau gitu. Karena mereka tahu kalau ngomong sama kita, mereka tidak akan mereka punya confident, kita nggak akan pernah menyebarkannya kepada orang lain gitu. Istrinya lagi menggunjing tentang suaminya. Bukan, maksudnya bukan mengunjing itu, dia mau konsultasi masalah apa gitu. Dia ndak ini gitu, ndak tahu kalau dia bicara sama saya itu saya ndak akan menyebarkannya kepada orang lain gitu. Dia mempunyai trust gitu, confident gitu. Ya, tapi ini suatu hal yang barangkali anak-anak is hard gitu, dan barangkali kalau dibilang kalau suami istri tidak romantis gitu kan tidak mesra gitu. Tapi itu bagaimana apanya, that's consequence barangkali yang insya Allah dengan kita mengatakan dengan niat yang seperti itu, mudah-mudahan ada ininya gitu. Masih ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, maka malam hari ini sekarang bisa kita akhiri pengajiannya. Mari Bapak Ibu sekalian kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.